teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Vianney Motusutukan dengan NIM 22011400028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 pada kelas 3 dan 4. Baik, yang pertama kita bahas mengenai pengertian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dalam ilmu sosial. Yang pertama, peristiwa. Jadi peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, namun masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sedangkan peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, dan krisis moneter. Yang kedua yaitu fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta merupakan suatu hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta juga merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Fakta juga merupakan data aktual. Contohnya seperti Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, bumi berputar mengelilingi matahari, KTP merupakan dokumen diri, dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Meski demikian, fakta bukanlah tujuan akhir dalam pembelajaran IPS. Pengetahuan yang hanya bertumpu pada fakta memiliki keterbatasan hal yang disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kemampuan kita mengingat sangatlah terbatas. Yang kedua, fakta bisa berubah setiap waktu. Dan yang ketiga, fakta hanya berkenaan dengan situasi yang khusus. Yang ketiga yaitu konsep. Nah, konsep merupakan sekelompok objek yang telah dikategorikan, diklasifikasikan, dan diberi nama. Dalam konsep ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konsep itu bersifat abstrak, yang mana artinya konsep itu merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, ataupun suatu kegiatan. Yang kedua, konsep itu merupakan kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. Yang ketiga, konsep itu bersifat personal. Keempat, konsep dipelajari melalui dengan pengalaman belajar. Yang berikut kita masuk pada generalisasi. Generalisasi merupakan pernyataan yang bersifat umum, tidak terikat pada situasi khusus, yang menunjukkan adanya hubungan di antara konsep. Bercontoh generalisasi dengan sebuah kalimat yaitu makin primitif suatu masyarakat, lingkungan hidupnya akan makin mempengaruhi cara hidup masyarakat tersebut. Nah, dalam kalimat tersebut kita menemukan 3 konsep yaitu masyarakat primitif, lingkungan hidup, dan cara hidup. Kemudian teman-teman ada 4 jenis generalisasi yang diperlukan dalam kajian sejarah dalam ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu generalisasi deskriptif, generalisasi sebab akibat, generalisasi acuan nilai, dan generalisasi prinsip universal. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai contoh keterkaitan fakta, konsep, dan generalisasi pada pendidikan IPS SD. Nah, di sini kita ambil contoh pada pembelajaran dengan tema lingkunganku, subtemanya lingkungan rumah, dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan alam, menjelaskan pengertian lingkungan buatan, menjelaskan pengertian rumah, menyebutkan benda-benda dari alam yang ada di sekitar rumah, menyebutkan benda-benda buatan manusia yang ada di sekitar rumah, dan menceritakan pentingnya lingkungan alam dan buatan bagi manusia. Nah, dari contoh tersebut, kita menemukan beberapa poin kaitan antara fakta, konsep, dan generalisasi. Yang pertama, fakta. Nah, di sini ada 3 fakta. Yang pertama, daftar benda-benda atau barang-barang yang berasal dari alam dan buatan manusia. Fakta yang kedua yaitu cerita tentang pengalaman sebagai anggota keluarga di rumah. Dan fakta yang ketiga, daftar tugas harian di rumah.
Kemudian ada beberapa konsep dari contoh tersebut. Yang pertama, rumah, lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, kedudukan dan peran, pernikahan, rumah tangga, tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut yaitu generalisasi. Dalam generalisasi ini terdapat dua. Yang pertama, di sekitar rumah terdapat lingkungan alam dan buatan. Yang kedua, setiap anggota keluarga di rumah harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan rumah sesuai dengan perannya masing-masing. Dan teman-teman, yang berikut kita masuk pada pembahasan kita yang terakhir dari materi ini, yaitu nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 pada kelas 3 dan kelas 4. Yang pertama, nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 pada kelas 3 dan 4. Nah, jadi nilai itu bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain, sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak yang khusus. Suatu nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik ataupun buruk, dan nilai juga bersifat utuh dan abstrak. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 pada kelas 3 dan kelas 4. Yang pertama, keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Jadi teman-teman, kemampuan analisis merupakan bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Yang kedua, untuk berpikir kritis. Yang ketiga, mengkritik informasi dan membedakan fakta ataupun opini. Yang keempat, membuat dan mengambil keputusan dengan profesional. Dan yang kelima, memecahkan masalah. Yang keenam, menggunakan media. Nah, yang kedua yaitu keterampilan personal. Nah, dalam keterampilan personal ini ada beberapa poin. Yang pertama, keterampilan psikomotor atau praktis. Yang kedua, keterampilan studi dan kebiasaan kerja. Yang ketiga, keterampilan bekerja dan kelompok. Yang keempat, keterampilan akademik. Dan yang kelima yaitu keterampilan lainnya seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial. Nah, dalam keterampilan sosial ini meliputi kehidupan dan kerjasama belajar, memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, dan membina kesadaran sosial. Nah, teman-teman, dalam keterampilan sosial ini diperlukan juga beberapa latihan dan juga pembinaan pada proses belajar dan mengajar. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan teman, bertanya kepada siapapun, menjawab pertanyaan orang lain, menjelaskan kepada orang lain, dan membuat laporan ataupun memerankan sesuatu. Sekian penjelasan materi mengenai esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP tahun 2006 pada kelas 3 dan 4 dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.